Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Selamat siang teman-teman sekalian. Seperti biasa bersama Anda saya Gennady Babanin, manajer media dari perusahaan Solar Group. Sekali lagi saya ingin menyapa semua orang dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu hari ini untuk menghadiri presentasi Project New Generation Airships kami. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang proyek ini, keunikannya, serta tujuan dan tugas yang ingin dicapai oleh proyek ini. Dan sebelum kita mulai, pastikan untuk aktif, tuliskan sesuatu di kolom komentar, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Di akhir presentasi seperti biasa akan ada sesi di mana saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan. Jadi jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskannya. Di akhir presentasi kita akan berdiskusi bersama. Presentasi kita akan berlangsung sekitar 40 menit, jadi mohon bersabar. Saya harap presentasinya menarik dan bagi semua yang bergabung hari ini dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dikerjakan Project New Generation Airships, saya akan berusaha menjawab dan menjelaskan lebih detail kepada Anda. Presentasi ini akan sangat bermanfaat baik bagi para peserta baru yang baru berencana untuk memahami aktivitas perusahaan maupun bagi seluruh peserta tetap kami, para mitra setia, dan juga para investor kami. Karena di sini saya juga akan berusaha membahas beberapa peristiwa penting dan berita terbaru. Baiklah, mari kita mulai sekarang juga. Kita akan segera beralih ke presentasi yang sangat penting ini dan langsung memulainya tanpa penundaan lebih lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas poin-poin utama. Apa sebenarnya yang sedang dikembangkan dan untuk tujuan apa dalam Project New Generation Airships. Kita akan mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat, bagaimana kondisi pendanaannya, pada tahap apa proyek ini berada, dan berapa banyak dana yang telah berhasil dikumpulkan. Kita juga akan membahas rencana untuk waktu dekat dan secara umum membicarakan bagaimana para investor di bisnis ini sudah bisa mendapatkan keuntungan hari ini. Dan bagaimana Anda dapat mengaktifkan program pemasaran afiliasi Anda sendiri, yang juga tersedia di perusahaan Solar Group kami, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan penghasilan dan berkembang bersama proyek ini mulai hari ini. Project New Generation Airship sendiri bukan sekadar pengembangan jenis transportasi baru, melainkan sebuah ide yang benar-benar revolusioner yang secara bertahap sudah mulai menjadi kenyataan di masa kini. Kami telah berhasil menciptakan wahana terbang yang sangat inovatif dan canggih, yang mampu menjalankan berbagai tugas paling kompleks dan menantang. Mulai dari pengangkutan barang hingga patroli hutan, dari misi ilmiah di daerah terpencil hingga berpartisipasi dalam operasi penyelamatan, pariwisata, dan bahkan ikut serta dalam peluncuran aktif roket ke luar angkasa. Kami juga akan membahas hal ini. Secara keseluruhan, proyek ini dikerjakan oleh tim profesional sejati. Mereka adalah para insinyur dan kandidat ilmu teknik, akademisi, perancang, serta pengembang dengan pengalaman luas dan kaya di bidang penerbangan. Dan kami semua di sini, termasuk mereka, disatukan oleh satu tujuan besar, mengembalikan balon udara ke langit dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi udara kita di masa depan. Proyek ini sendiri adalah sebuah platform crowd investing yang didanai oleh banyak investor swasta dari berbagai penjuru dunia
yang berasal dari latar belakang dan negara yang berbeda. Pendanaan proyek ini dimulai pada bulan Agustus 2024, yaitu pada tahap pra-peluncuran ketika presentasi diadakan pada bulan Agustus. Mungkin ada di antara Anda yang bahkan hadir pada acara tersebut dan secara resmi proyek ini diluncurkan pada tanggal 4 Maret 2025. Tanggal inilah yang secara resmi menjadi awal dari tahap pertama pendanaan proyek New Generation Airships yang sangat penting. Dan hari ini kita juga akan membahas bagaimana cara menjadi bagian dari sejarah besar ini, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai salah satu peserta aktif yang dengan tangan dan niatnya turut menciptakan sejarah ini. Tetaplah bersama kami sampai akhir. Saya sangat berharap dan akan senantiasa berusaha agar presentasi ini dapat benar-benar menarik perhatian Anda. Baik, sementara itu kita lanjut ke slide berikutnya. Perspektif 3-5 tahun. Di sini mari kita bahas lebih detail tentang apa yang sebenarnya kami rencanakan untuk dibuat dengan investasi yang diperoleh dan bagaimana struktur keseluruhan proyek ini akan diatur. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa tujuan kami bukan sekadar membangun balon udara dan menjualnya di pasar. Karena itu, hanyalah puncak gunung es yang akan kami bangun. Kami sedang menciptakan sebuah industri secara keseluruhan, membentuk ekosistem yang utuh yang akan mencakup elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk pengembangan sektor ini secara berkelanjutan dan berskala besar. Dalam beberapa tahun ke depan, dalam kerangka proyek balon udara generasi baru, kami berencana untuk mewujudkan sebuah biro desain yang sepenuhnya fungsional. Ini bisa dibilang adalah jantung pemikiran rekayasa perusahaan, tempat lahirnya model-model balon udara baru, penerapan teknologi modern, dan pengembangan berbagai solusi konstruktif lainnya. Kami sudah memiliki tim. Ini terdiri dari para spesialis terkemuka Rusia di bidang balon udara, kandidat ilmu teknik, insinyur, dan profesor dengan pengalaman bertahun-tahun. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami juga akan membangun fasilitas produksi sendiri. Kami berencana untuk membangun atau menyewa fasilitas produksi pada tahap tertentu untuk memproduksi komponen-komponen utama. Ini mencakup selubung balon udara itu sendiri, gondola, balon nets, dan berbagai elemen penting lainnya yang akan digunakan dalam pembuatan balon udara generasi baru yang lebih baik. Sebagian proses produksi akan dipusatkan langsung di Aerograd itu sendiri, yang akan menjadi klaster industri dan pengujian perusahaan di masa depan. Ini adalah sebuah langkah strategis yang sangat penting, yang akan memberikan kami kemandirian dan ketahanan teknologi yang lebih baik di pasar dalam bidang ini. Selain itu, akan dibangun Aerograd, sebuah ruang unik berupa kompleks yang secara komprehensif mencakup hanggar untuk perakitan dan pemeliharaan balon udara dari berbagai kelas dan jenis. Ini adalah kompleks uji terbang, di mana akan dilakukan pengujian teknis, pengujian darat, dan berbagai tes penerbangan untuk semua model balon udara. Pusat pelatihan juga akan didirikan. Ini akan menjadi ruang pelatihan penuh pertama di Rusia untuk mempersiapkan pilot balon udara dan staf teknis. Disinilah kami akan menjadi pelopor. Saat ini pusat seperti ini memang belum ada di negara ini dan kami memiliki tujuan besar dan ambisius untuk mewujudkan bidang ini juga. Karena saya ingatkan, tujuan kami bukan hanya membangun balon udara, tetapi juga menciptakan seluruh ekosistem yang memungkinkan untuk berintegrasi secara ringkas dan harmonis ke dalam ekosistem yang sudah ada. Jadi semua bidang utama kami digabungkan dalam satu perusahaan induk, yaitu Aeronova. Semua peserta proyek yang berkeinginan untuk berpartisipasi berinvestasi di perusahaan ini. Mereka akan menerima bagian kepemilikan dan di masa depan saham dengan berpartisipasi dalam proyek ini. Perusahaan inilah yang bisa dibilang akan menjadi inti industri baru, tidak hanya menciptakan balon udara, tetapi juga mengembangkan bidang prospektif lain yang juga sedang kami kerjakan paralel. Karena Aeronova bukan hanya tentang balon udara. Perusahaan kami juga akan berpartisipasi secara aktif dalam proyek-proyek komersial lain di bidang sistem tanpa awak, balon stratosfer, dan solusi aerokosmik yang inovatif. Sebagian dari proyek-proyek ini sudah dalam tahap pengembangan atau sedang dalam proses persetujuan, dan proyek-proyek tersebut juga akan menghasilkan keuntungan, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan.
Dan secara otomatis juga bagi para pemilik sahamnya, yaitu para investor yang terlibat dalam proyek New Generation Airships. Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak hanya menciptakan balon udara, bukan sekadar membangun perusahaan. Kami sedang membangun seluruh industri dari nol. Kami sedang meletakkan fondasi kokoh untuk solusi, dan industri berteknologi tinggi baru kami rencanakan untuk diterapkan. Dan setiap investor yang terlibat hari ini bisa dibilang adalah rekan pencipta yang sangat penting dari ide besar yang benar-benar berharga dan bersejarah ini, serta momen luar biasa yang sedang kita wujudkan bersama sekarang. Slide berikutnya. Jadi di sini kami menampilkan angka-angka dari proyek ini. Teman-teman, untuk merealisasikan seluruh program proyek New Generation Airships diperlukan dana sebesar $100 juta. Jumlah ini mencakup tidak hanya biaya rekayasa, produksi, dan infrastruktur, tetapi juga imbalan referral yang diberikan kepada para mitra. Saya akan menjelaskan tentang program referral ini sedikit nanti. Kami telah menetapkan waktu pelaksanaan antara 3 hingga 5 tahun. Tahap pertama sudah kami mulai. Kami telah merancang, merakit, dan menguji kapal udara pertama kami, model tanpa awak Nova 01 yang sudah Anda kenal. Jika Anda mengikuti berita tentang proyek ini, Anda pasti sudah melihat bagaimana uji terbang perangkat ini berlangsung. Baru-baru ini kami telah secara resmi pindah ke lokasi bandara yang baru, tepatnya ke hanggar yang juga baru, untuk dapat melanjutkan pengujian secara menyeluruh sesuai dengan rencana penerbangan yang telah kami susun untuk perangkat ini. Potensi pertumbuhan dan kapitalisasi. Setelah semua tahap selesai dan lini utama diluncurkan, kapitalisasi perusahaan seperti ini diperkirakan tidak kurang dari $1 miliar. Angka ini didasarkan pada model yang cukup konservatif dengan mempertimbangkan estimasi keuntungan minimum perusahaan selama 3 tahun pertama. Namun pada kenyataannya, potensi perusahaan seperti ini bisa jauh lebih tinggi. Aeronova adalah pelopor, perusahaan yang membentuk pasar penerbangan modern di Rusia dengan tujuan untuk berskala internasional. Slide berikutnya selanjutnya. Pada slide ini kami menampilkan peta jalan kami di mana kami akan bergerak secara bertahap untuk menyelesaikan semua tujuan yang telah kami tetapkan. Sekarang mari kita bahas lebih detail tentang bagaimana tepatnya kami akan melaksanakan proyek ini. Saya ingin menekankan dengan jelas bahwa yang akan dibahas bukanlah tahapan pendanaan, melainkan tahapan praktis pengembangan yang lebih mendalam, yaitu peta jalan kami yang secara spesifik dibagi menjadi 11 langkah kunci yang penting. Langkah pertama adalah peluncuran. Kami sudah memulai. Perusahaan induk Aeronova telah didirikan, tim inti insinyur dan pengembang telah dikumpulkan dan bekerja, yang saat ini sudah merancang beberapa jenis balon udara. Ini termasuk balon udara Nova 01 yang sudah pernah kalian lihat. Ini adalah balon udara tanpa awak dengan kapasitas angkut sekitar 20 kg. Selain itu, pada langkah pertama, kami juga sedang aktif mengembangkan modifikasi hibrida dengan aerodinamika yang ditingkatkan dan kapasitas angkut hingga 50 kg. Di dalam tim, kami menamainya Aerolet 01. Model ini akan menjadi bagian dari lini balon udara dengan volume 130-160 meter kubik dan merupakan semacam karya orisinal yang telah dikerjakan oleh Dmitry Ilyich Khmel sejak lama. Dan sekarang bersama dengan anggota proyek lainnya, para insinyur dan pengembang, kami sedang menyempurnakan model ini hingga menjadi produk yang siap pakai. Selain itu, pada tahap pertama kami juga sedang melakukan pekerjaan aktif dalam merancang model yang lebih besar. Ini adalah balon udara Nova 2, balon udara berawak dengan volume 2000 meter kubik. Daya angkut mesin seperti ini akan sekitar 500 hingga 600 kg. Model ini secara khusus dirancang untuk versi penumpang. Akan ada berbagai versi pribadi yang tersedia dan versi penumpang akan dirancang dengan daya angkut yang memadai untuk 6 orang. Balon udara Nova 8 adalah model berikutnya yang lebih besar dalam hal ukuran dan tujuan penggunaannya.
Daya angkut model ini akan sekitar 2 ton. Model ini juga akan dibuat dalam berbagai modifikasi yang berbeda untuk berbagai tugas yang spesifik, baik itu untuk pengangkutan barang maupun transportasi penumpang. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan wahana stratosfer yang canggih bersama dengan institusi-institusi industri terkemuka, yang perjanjian kerjasamanya baru saja kami tanda tangani secara resmi. Berita penting tentang hal ini juga sudah Anda lihat di media sosial kami. Pada tahap kedua dari peta jalan strategis kami berencana untuk mulai membeli lahan dan membangun beberapa infrastruktur penting. Direncanakan untuk membeli sebidang tanah guna pembangunan Aerograd, pusat pembuatan balon udara masa depan. Selain itu, juga direncanakan untuk memulai perancangan infrastruktur, termasuk hanggar pertama, atau jika Anda mau menyebutnya, hanggar tempat perakitan balon udara Nova 2 akan dilakukan. Secara paralel, kami juga terus melakukan uji coba balon udara Nova 01, melanjutkan proses pembuatan maket balon udara Nova 2 dan Nova 8, termasuk pengujian semua komponen kunci yang penting, solusi konstruksi yang inovatif, dan seluruh jalur teknologi yang komprehensif. Jadi pada tahap 3, pada tahap ini, kami merencanakan produksi massal dan penjualan modifikasi balon udara tanpa awak dengan ukuran 130 × 160 meter kubik. Dalam lini produk ini akan termasuk balon udara Nova Neuro 1 dan Aerolet Neuro 1 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sepertinya saya belum menyebutkan bahwa ini akan menjadi lebih tepatnya versi modifikasi dengan karakteristik aerodinamis yang ditingkatkan, dan balon udara ini mungkin lebih tepat disebut balon udara tipe hibrida. Meskipun saat ini banyak ahli yang mungkin akan mengoreksi saya dan mengatakan bahwa semua balon udara modern pada tingkat tertentu memang merupakan balon udara tipe hibrida. Namun, untuk memudahkan pemahaman, mari kita katakan bahwa ada tipe klasik dan ada juga yang memiliki karakteristik aerodinamis yang ditingkatkan, yaitu tipe hibrida. Selain itu, pada tahap ketiga, kami akan meluncurkan probe stratosfer komersial pertama. Perakitan dan pengujian balon udara Nova 2 akan terus berlanjut, dan yang paling penting direncanakan untuk memulai pendirian pusat pelatihan untuk melatih pilot dan staf teknis. Sebab di Rusia pusat-pusat seperti itu belum ada. Kenapa dikatakan direncanakan? Karena sebenarnya prosesnya sudah berjalan dan kami sudah mulai bekerja ke arah itu. Seperti yang Anda pahami, proses ini tidak cepat, jadi bagus bahwa kami memulainya lebih awal dan dengan persiapan yang matang. Pada langkah keempat dari peta jalan strategis kami yang telah direncanakan, kami berencana untuk menerbangkan balon udara Nova 2 dan melakukan uji terbang perdananya yang sangat penting. Secara paralel, kami juga akan segera memulai pembangunan hanggar kedua yang lebih besar dan lebih canggih untuk mengakomodasi model balon udara yang lebih besar, yaitu Nova 8. Kami juga berencana untuk mulai merancang secara aktif tipe rigid airship Nova 32, di mana pengerjaannya juga sudah mulai dilakukan saat ini. Dan tentu saja, kami berencana untuk secara signifikan memperluas lini produk prop stratosfer kami yang inovatif, agar bisa secara paralel mengembangkan arah penting ini juga. Pada langkah kelima dari peta jalan strategis kami merencanakan uji coba ekstensif di darat dan pelatihan komprehensif. Uji coba balon udara Nova 8 yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Kami berencana untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat teliti dan cermat, dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang ini juga akan terus berjalan dengan lancar dan progresif. Itulah 5 tahap pertama yang krusial dari peta jalan strategis kami. Kita akan segera melanjutkan ke tahap berikutnya yang tak kalah penting. Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi pada tahap ke-6 ini kami merencanakan peluncuran balon udara Nova 35 yang inovatif dan pengembangan lini balon udara Nova 8. Seperti yang sudah saya katakan, pengembangan balon udara Nova 35 akan dimulai. Ini adalah perangkat kelas besar dengan struktur kaku yang pertama di segmennya.
Bagi yang belum tahu, saya ingatkan bahwa balon udara hanya ada 3 jenis, tipe lunak, setengah kaku, dan kaku. Yang paling umum adalah balon udara tipe lunak dan juga tipe kaku. Tipe lunak pada dasarnya adalah sebuah balon udara yang dilengkapi dengan mesin dan sebuah gondola. Balon udara tipe kaku memiliki kerangka internal yang sangat kokoh di dalamnya, yang secara signifikan memungkinkannya berukuran jauh lebih besar dan mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat, bahkan untuk keperluan industri. Dengan konstruksinya yang sangat kaku dan kokoh, balon udara ini secara signifikan dapat mengangkat muatan yang jauh lebih besar. Hal ini terjadi karena kerangka kaku yang terintegrasi dengan baik tersebut secara efektif mencegah selubung balon mengembang secara berlebihan hingga mencapai tegangan kritis yang berpotensi merusak integritas kedap udaranya sehingga menjaga fungsionalitas dan keamanannya. Selain itu, pada tahap ke-6 kami terus melakukan uji terbang dan uji desain pada balon udara Nova 8. Secara paralel, pengembangan modifikasi balon udara Nova 2 dalam berbagai konfigurasi juga akan dimulai, disesuaikan dengan beragam kebutuhan pasar dan permintaan pelanggan kami. Pada tahap ke-7 dari proyek ini, kami secara resmi memulai produksi modifikasi balon udara Nova 2 tersebut. Ini akan menjadi sebuah model produksi massal yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik para pelanggan kami. Selain itu, pengembangan berbagai varian baru untuk Nova 8 juga akan secara aktif dilakukan, termasuk modifikasi yang sangat penting untuk keperluan kargo, pengamatan udara, dan operasi penyelamatan. Semua variasi balon udara ini akan dikembangkan secara mendalam dan komprehensif agar dapat memberikan pilihan yang lebih luas dan memungkinkan setiap pelanggan untuk memesan balon udara yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pada tahap ke-8, produksi modifikasi balon udara Nova 8 yang sudah siap pakai dan telah diuji secara menyeluruh akan dimulai. Secara bersamaan, produksi semua komponen dan elemen penting yang diperlukan untuk balon udara Nova 35 juga akan dimulai. Ini adalah tahap persiapan yang sangat penting dan krusial untuk balon udara di kategori ini, sehingga tahap ini akan mendapatkan perhatian khusus dan mendalam dari tim kami. Pada tahap ke-9 yang sangat penting ini, direncanakan akan segera dimulai produksi massal balon udara Nova 2. Pada tahap krusial ini, kami secara resmi akan memasuki fase produksi massal untuk model di kelas ini. Ini berarti produksi yang stabil, proses yang sudah terorganisir dengan baik, pengiriman sesuai kontrak, dan diharapkan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang signifikan dari penjualan perangkat ini. Tahap ke-10, kami akan memulai produksi massal balon udara Nova 8. Kami akan menjalani semua tahap sertifikasi dan perizinan yang diperlukan untuk balon udara Nova 35 karena secara umum proses sertifikasi balon udara bisa dibilang belum pernah dicoba dan belum berjalan dengan baik di negara ini. Oleh karena itu, secara bertahap, seiring dengan perkembangan ukuran balon udara kami akan melewati semua tahap sertifikasi dan perizinan ini. Dan pada tahap ke-10 kami akan menjalani proses sertifikasi dan perizinan untuk balon udara Nova 35, balon udara terbesar dalam proyek balon udara generasi baru ini. Dan teman-teman, ini sudah merupakan persiapan yang matang untuk memasuki pasar dengan balon udara terbesar dari lini produk saat ini yang kami rencanakan dalam proyek ini. Dan tahap ke-11 yang akan datang ini akan menjadi tahap penutup yang sangat penting, yaitu produksi balon udara Nova 35 yang canggih, serta peluncuran model-model baru dan berbagai varian inovatif dari balon udara tersebut. Direncanakan untuk memulai produksi massal balon udara Nova 35 itu sendiri. Secara paralel, kami juga akan merancang model-model baru, baik di kategori pesawat ringan maupun di kelas menengah dan berat dengan daya angkut yang lebih besar. Tentu saja, perusahaan tidak akan berhenti hanya pada balon udara berukuran kecil, meskipun saat ini kami memang sangat menekankan dan memfokuskan diri secara khusus pada segmen pasar tersebut yang memang sedang menjadi prioritas utama kami. Secara bersamaan, kami akan merancang pesawat terbang dengan daya angkut menengah dan besar. Sumber pendanaan untuk pengembangan pesawat tersebut akan ditentukan nanti. Pendanaan tidak harus berasal dari crowd investing, mungkin saja dari pesanan pribadi atau bahkan dari tingkat pemerintah.
Dan tentu saja kami tidak hanya membatasi diri pada balon udara berukuran kecil yang sederhana karena minat yang sangat besar terhadap balon udara yang berukuran besar, tinggi menjulang dan bertonton beratnya bisa dibilang memang benar-benar ada dan sangat signifikan sehingga arah pengembangan ini juga akan dikembangkan secara cukup aktif dan berkelanjutan di masa depan. Jadi ini hanyalah gelombang pertama dalam kerangka proyek crowd investing yang sedang berjalan. Saat ini kami sudah mengembangkan konsep untuk pesawat terbang yang lebih berat dan di masa depan pasti akan meluncurkannya. Seperti yang sudah saya katakan, sumber pendanaan untuk proyek-proyek tersebut akan ditentukan nanti dan tidak harus melalui crowd investing. Dan setelah rencana utama terrealisasi, proyek ini akan beroperasi dengan kapasitas penuh, bisa dibilang akan sepenuhnya mandiri secara finansial, aset perusahaan akan bertambah, dan jumlah klien besar pun akan meningkat. Karena balon udara semakin banyak diminati, keuntungan perusahaan juga diproyeksikan akan meningkat. Tren meningkatnya minat terhadap topik ini saat ini terlihat di seluruh dunia. Jika Anda sedikit saja tertarik dengan topik ini dan mencari informasi di internet, Anda pasti melihat bahwa banyak perusahaan di seluruh dunia yang kini bergerak di bidang ini. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa bidang ini memang sangat menarik dan banyak sekali perusahaan industri kunci yang sepenuhnya memahami hal ini berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dan kembali lebih serius serta lebih fokus ke proyek penting ini. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini kita memiliki sebuah rencana yang terperinci untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Teman-teman, jika berbicara tentang perspektif yang lebih luas, dalam 5-10 tahun ke depan, perusahaan berencana untuk memulai produksi massal penuh dan pengiriman komersial balon udara ke seluruh dunia. Ini berarti bahwa rantai produksi telah disempurnakan, produksi berjalan stabil, dan perusahaan siap memasuki pasar internasional. Tentu saja, kami tidak berencana berhenti sampai di sini. Secara paralel, pengembangan modifikasi baru balon udara untuk berbagai bidang penggunaan akan terus berlanjut. Model-model yang ada akan dimodernisasi dan solusi-solusi baru yang muncul di pasar akan diadopsi. Oleh karena itu, ini adalah proses perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan jika di masa depan ada solusi yang lebih memuaskan, tentu saja solusi tersebut akan diterapkan pada balon udara masa kini. Dalam hal infrastruktur juga direncanakan perluasan besar-besaran pembangunan aerotown baru, baik di Rusia maupun di luar negeri di berbagai lokasi strategis. Akan dibentuk perwakilan internasional yang komprehensif untuk lokasi perakitan lokal dan pusat pelatihan yang canggih yang juga akan tersebar secara luas di seluruh dunia di berbagai negara yang sangat tertarik agar bidang ini dapat berkembang pesat di wilayah mereka masing-masing. Pada slide ini, Anda dapat melihat kerja yang paling prospektif dan sangat aktif, serta terjalinnya kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, baik dengan lembaga pemerintah, klien korporat, maupun mungkin pusat penelitian atau organisasi terkemuka. Kami siap dan bersedia bekerja sama dengan semua pihak. Mungkin bisa dikatakan bahwa inilah cakrawala yang kita semua tuju, bergerak selangkah demi selangkah secara bertahap menciptakan industri baru di bidang transportasi udara. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kami akan menampilkan angka-angka penting dari proyek ini. Sekarang mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang angka-angka dan logika pendanaan yang mendasari proyek kami secara keseluruhan. Dalam kerangka proyek crowd investing kami, direncanakan untuk mendistribusikan di antara Solar Group. Mengapa 49 miliar? Akan saya jelaskan sebentar lagi. Tetaplah bersama kami. Semua aliran investasi kami jalankan melalui platform investasi Solar Group. Selanjutnya, setelah semua putaran investasi selesai, akan ada rasio 100:1, artinya 100 unit akan setara dengan 1 saham.
Dengan demikian, secara total, perusahaan berencana untuk menerbitkan 1 miliar saham. Ini berarti bahwa 49% dari total saham tetap beredar bebas di tangan para investor, sementara paket pengendali sebesar 51% tetap dimiliki oleh para pendiri proyek dan tim inti yang telah menjalankan proyek ini sejak awal. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah model yang cukup transparan, sangat teruji dan juga seimbang, di mana setiap investor akan menjadi pemilik bersama dari bisnis teknologi yang nyata dengan hak penuh atas dividen dan pertumbuhan modal yang signifikan seiring dengan perkembangan proyek dan perusahaan secara keseluruhan. Baik, kita akan melanjutkan. Proyek ini dijalankan oleh beberapa perusahaan di mana masing-masing memiliki area tanggung jawabnya sendiri yang spesifik. Perusahaan Aeronova didirikan khusus untuk melaksanakan proyek ini. Perusahaan ini akan memproduksi secara massal, mengoperasikan dan menjual balon udara, serta menangani pembangunan seluruh kota udara. Perusahaan akan memperoleh pendapatan dari pelaksanaan proyek dan kemudian mendistribusikannya kepada semua pesertanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, 51% saham akan tetap dan akan dimiliki sepenuhnya oleh tim yang akan membuat balon udara. Sedangkan 49% saham Aeronova akan dimiliki oleh perusahaan keuangan Solar Group yang memang bertugas utama untuk menarik investasi ke dalam proyek ini dan secara penuh mewakili hak-hak para investor. Jadi 49% saham inilah yang secara resmi ditawarkan oleh perusahaan untuk diperdagangkan secara umum dan itulah tempat di mana semua investor, termasuk saya pribadi dan Anda sekalian, dapat berinvestasi di perusahaan ini. Takasari di Bo Odia. Karena kita hanya punya dengan total 1 miliar saham yang beredar, sehingga porsi 49% yang saat ini secara resmi ditawarkan untuk penjualan publik kepada masyarakat luas adalah sejumlah 490 juta saham atau setara dengan 49 miliar unit. Ya, saya sendiri hampir saja merasa bingung dan sedikit kewalahan dengan angka-angka yang cukup besar ini. Jadi, saat ini Anda membeli bagian dari perusahaan Solar Group. Setelah pendanaan selesai, bagian tersebut akan ditukar dengan saham perusahaan Aeronova, dan Anda akan dapat menerima dividen langsung dari keuntungan perusahaan yang dihasilkan, atau Anda juga bisa menjual aset investasi Anda dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada saat Anda pertama kali membelinya. Saya rasa di sini juga semuanya sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Slide berikutnya akan sebentar muncul. Di sini kita melihat diskon berdasarkan tahap. Secara keseluruhan, pendanaan untuk seluruh proyek kami dibagi menjadi 20 tahap. Struktur seperti ini memungkinkan pengelolaan pengembangan yang fleksibel dan mengurangi risiko baik bagi tim maupun investor. Penting untuk dipahami bahwa dengan setiap tahap baru, risikonya semakin kecil karena semakin banyak hasil dari solusi yang sudah jadi dan infrastruktur yang dibangun di sekitar proyek. Namun, perlu juga untuk dipahami secara seksama bahwa diskon yang diberikan untuk setiap pembelian saham juga cenderung menurun, yang secara langsung mengindikasikan bahwa saham menjadi lebih mahal. Dan di slide ini, Anda bisa dengan jelas melihat perkiraan diskon yang ada yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dipahami bahwa paling menguntungkan untuk masuk di tahap awal, ketika sebuah proyek baru saja mulai berkembang dan melewati berbagai tantangan serta rintangan pertamanya. Namun, perlu disadari juga bahwa risikonya pada proyek di tahap ini tentu jauh lebih besar. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada Anda semua bahwa pada tanggal 4 Maret 2025, kami secara resmi akan memulai tahap pertama dari proyek yang sangat penting ini. Dan saat ini harga saham sudah naik 2 kali lipat dibandingkan dengan periode pra-peluncuran awal kami. Namun sebenarnya kenaikannya bahkan sudah lebih dari itu karena baru-baru ini kami telah memasuki tahap kedua pendanaan kami. Ini adalah pertumbuhan yang alami, mencerminkan keberhasilan proyek dan sesuai dengan rencana yang telah kami tetapkan, kami bergerak ke arah tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, jika kalian berencana untuk bergabung dalam proyek ini, selalu lebih menguntungkan untuk melakukannya pada tahap saat ini daripada di tahap berikutnya.
Syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ada saat ini tidak akan pernah ada lagi karena perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek telah mengambil pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, membuat kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan itu mengubah ketentuan-ketentuan mereka. Di sini kami memiliki jumlah saham yang tetap dan tidak akan bertambah lagi, dan kesempatan untuk memulihkan cicilan yang sebelumnya ditinggalkan juga tidak akan ada lagi sama sekali. Baik, mari kita lanjutkan ke depan ke slide berikutnya yang akan kita bahas. Jadi bagaimana cara menjadi mitra project? Untuk menjadi seorang peserta program kemitraan ini, Anda perlu mendaftar secara resmi di situs web kami, mempelajari dengan seksama dan menandatangani perjanjian kemitraan yang telah disiapkan. Setelah proses itu, pelajari semua alat promosi yang tersedia secara luas di berbagai sumber media massa yang Anda miliki saat ini. Baik itu media sosial, mungkin blog pribadi, mungkin juga melalui kenalan atau komunikasi pribadi, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah membagikan informasi yang relevan dan mengirimkan tautan pribadi Anda yang secara khusus dibuat langsung di akun pribadi Anda. Syarat-syarat pemasaran dan program kemitraan ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan imbalan referral yang signifikan sejak hari pertama setelah pendaftaran, bahkan tanpa harus berinvestasi sendiri secara pribadi sama sekali. Program kemitraan yang sangat baik ini memungkinkan kami untuk sepenuhnya mendanai proyek yang penting ini. Metode pemasaran yang efektif seperti ini telah banyak digunakan di banyak perusahaan besar dan terkemuka, dan merupakan cara paling efektif untuk mempromosikan informasi yang relevan. Saya menganggapnya lebih dari sekadar masuk akal dan tepat, karena perusahaan tidak membuang-buang uang untuk integrasi iklan yang tidak jelas di berbagai sumber informasi, baik itu papan reklam, televisi, atau kolaborasi dengan para blogger. Perusahaan hanya akan melakukan pembayaran penuh pada saat mitra telah sepenuhnya menyelesaikan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dia membagikan informasi, mempresentasikan proyek dengan benar, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin muncul pada seseorang selama proses mengenal perusahaan. Orang tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan perusahaan menganggap sangat wajar untuk memberinya imbalan yang setimpal atas dedikasi serta kontribusinya itu. Informasi lebih rinci dan lengkap dapat ditemukan dengan mudah di akun pribadi Anda. Program kemitraan ini sangat penting dan krusial bagi kelangsungan hidup proyek itu sendiri di masa depan. Bahkan jika Anda merasa tidak bisa terlibat secara langsung dalam jenis aktivitas ini, setidaknya kami selalu mendorong Anda untuk membagikan informasi yang relevan dan akurat di sumber-sumber media massa yang menurut Anda paling cocok dan terpercaya. Setidaknya untuk membentuk suatu ruang informasi umum yang lebih komprehensif tentang fakta bahwa balon udara kembali hadir dan menjadi perhatian. Perlahan-lahan, dengan langkah-langkah kecil yang teratur, mereka akan segera muncul kembali di langit kita, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Baik, mari kita lanjutkan. Slide ini secara khusus ditujukan bagi mereka yang juga pernah berpartisipasi dalam proyek kami sebelumnya, yaitu proyek penting Duyunov Motors juga. Para mitra aktif pasti memiliki beberapa struktur yang telah mereka bangun dengan cermat dan efektif di sana, serta investor berpengalaman dari proyek-proyek sebelumnya yang sukses. Dan agar dapat mengaktifkan program pemasaran Anda secara menyeluruh dan efisien di proyek baru ini, Anda perlu melakukan serangkaian tindakan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu rumit, namun memerlukan perencanaan dan eksekusi yang teliti. Saya ingin mengingatkan Anda, jika Anda sudah menjadi mitra perusahaan Solar Group sebelum tanggal 7 Agustus 2024, maka untuk dapat mengaktifkan program pemasaran Anda, cukup dengan melakukan investasi pribadi minimal $50 di proyek New Generation Airships yang inovatif ini, agar Anda dapat mengaktifkan imbalan kemitraan dari seluruh level pertama struktur Anda, tanpa memandang kapanpun Anda sendiri secara langsung mengundang orang tersebut ke dalam proyek ini. Jika Anda ingin mengaktifkan level-level lainnya hingga ke seluruh kedalaman struktur yang ada, maka sesuai dengan status kemitraan Anda saat ini, cukup jika setidaknya satu klien yang Anda miliki di level pertama, Anda berinvestasi minimal $50 Amerika di proyek ini yang sangat penting.
perhatikan dengan seksama bahwa jika tidak ada investasi pribadi minimal sebesar 50 dolar Amerika Serikat, Anda tidak akan bisa mengaktifkan imbalan referral Anda sama sekali. Itulah 2 poin utama yang perlu diperhatikan. Saya rasa persyaratan ini lebih dari sekadar wajar dan tidak akan sulit dipenuhi oleh siapapun, terutama jika Anda memiliki struktur aktif pribadi yang terus berinvestasi dalam proyek, baik di proyek sebelumnya maupun di balon udara generasi baru. Menurut saya, memenuhi persyaratan ini sama sekali tidak sulit. Baik, kita tidak akan terlalu lama membahas slide ini. Jika ada pertanyaan pribadi, Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi layanan dukungan teknis yang tersedia di situs perusahaan Solar Group. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, bagaimana cara berinvestasi di proyek ini? Teman-teman, Anda dapat berinvestasi dalam proyek ini melalui akun pribadi Anda di platform Solar Group. Untuk itu, Anda perlu masuk ke bagian investasi, lalu pilih tab New Generation Airships di menu utama, atau Anda juga bisa memindai kode QR yang saat ini sedang Anda lihat secara langsung di layar Anda. Setelah itu, Anda dapat memilih paket yang diinginkan dengan jumlah saham tertentu dan kemudian klik tombol bayar. Di sana tersedia beberapa metode pembayaran yang dapat Anda gunakan. Pilihlah metode yang paling nyaman dan sesuai untuk Anda, lalu lakukan pembayaran. Tidak ada kesulitan dalam proses ini. Jika Anda belum memiliki akun pribadi, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan registrasi singkat melalui kode QR yang saat ini ditampilkan di slide. Akun pribadi memberi Anda kesempatan yang sangat baik, pertama-tama, untuk mempelajari proyek ini secara lebih mendalam dan komprehensif. Di sana, tersedia banyak sekali informasi tentang perusahaan itu sendiri, rencana-rencananya, tahap-tahap, dan tindakannya. Selain itu, berbagai berita terbaru tentang proyek yang sedang berlangsung juga dipublikasikan di sana. Secara keseluruhan, ini benar-benar memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mengenal platform ini lebih dalam dan memahami proyek-proyeknya dengan lebih baik lagi. Jika Anda mengalami pertanyaan selama proses registrasi atau saat mengenal akun pribadi Anda, saya ingin menegaskan kembali. Anda dapat meminta bantuan baik langsung kepada saya maupun melalui chat dukungan yang juga aktif dan tersedia di situs kami. Di situs juga terdapat tautan ke media sosial kami dan saya mengajak semua orang untuk menemukannya dan mengikuti. Di sana kami mempublikasikan informasi dan berita terbaru yang terjadi dalam kehidupan perusahaan. Ada juga tautan ke grup chat di mana semua peserta aktif dan orang-orang yang sangat tertarik dengan proyek ini berkumpul bersama. Di sana, suasananya cukup akrab dan sangat hangat. Anda bisa dengan bebas mengajukan pertanyaan, berdiskusi secara mendalam seputar proyek tentang balon udara, dan secara umum menjaga suasana persahabatan yang telah terbentuk dengan baik selama ini. Baik, sepertinya presentasi saya pada kesempatan kali ini sudah selesai. Hari ini saya berhasil menyelesaikannya dengan cukup cepat dan efisien. Sekarang saya akan mulai beralih ke sesi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua dan akan berusaha menjawab semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi mohon tunggu sebentar. Baik, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, halo, apakah memungkinkan untuk menggunakan hidrogen pada versi tanpa awak dan seberapa jauh itu akan lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan helium? Jawaban, tentu saja sangat memungkinkan. Di sini pertanyaan utamanya lebih kepada metode keamanan yang spesifik dan efektif, apa yang akan digunakan di dalam balon udara tersebut. Pada perangkat-perangkat awal kami, tentu saja kami tidak akan menggunakannya sampai kami benar-benar yakin bagaimana kami dapat bekerja dengan gas ini, yaitu hidrogen, secara aman dan juga sangat berhati-hati. Karena saya ingatkan, hidrogen adalah gas yang mudah terbakar dan ketika bersentuhan dengan oksigen, ia membentuk campuran yang mudah terbakar dan mudah menyala. Oleh karena itu, pada tahap awal proyek,
kami tidak akan menggunakan hidrogen dalam keadaan apapun. Namun, di masa depan, jika ditemukan solusi yang memungkinkan kami untuk menggunakan hidrogen secara aman dan efektif di dalam balon udara, khususnya pada versi tanpa awak yang lebih canggih ini, tentu saja kami akan mempertimbangkan hal tersebut karena menyinggung bagian kedua dari pertanyaan, hidrogen jauh lebih murah dibandingkan helium. Hidrogen juga jauh lebih mudah didapatkan sehingga biaya ekonomi yang dibebankan pada seluruh balon udara secara keseluruhan pun akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, di masa depan yang tidak terlalu jauh, sangat mungkin hidrogen akan digunakan secara luas. Namun kemungkinan besar hanya pada versi tanpa awak, bukan untuk mengangkut penumpang. Baik. Pertanyaan berikutnya, menarik, seberapa besar tingkat kebisingan mesin di kabin penumpang gondola Nova 2 dan di luar yang menjadi acuan? Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti dalam desibel sekarang, tetapi tim kami secara aktif menguji berbagai opsi yang berbeda dan beragam, baik dari segi mesin itu sendiri maupun penempatannya yang sangat strategis. Karena ketika mesin berada lebih dekat ke gondola, tentu saja suaranya akan lebih terdengar jelas, sehingga berbagai opsi baik dari segi mesin itu sendiri maupun kemungkinan penempatan mesin di badan balon udara sedang diuji dan dievaluasi secara cermat. Nova 2 masih merupakan balon udara yang relatif kecil dan sebenarnya tidak banyak pilihan yang tersedia untuk menempatkan mesin-mesin tersebut secara optimal. Pada model yang lebih besar, kemungkinannya untuk bereksperimen dengan penempatan dan desain ini jauh lebih banyak, sehingga tingkat kebisingan yang dihasilkan pada model yang lebih besar akan menjadi jauh lebih rendah secara signifikan. Mengenai jumlah desibel yang spesifik, mungkin saya akan mengonfirmasi informasi ini dan memberitahukannya nanti. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkembangan pengumpulan dokumen untuk membuka pelatihan operator balon udara? Pada tahap apa sekarang dan perkiraan waktu peluncuran program ini? Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, karena sebelumnya sekolah semacam ini memang belum pernah ada sama sekali, maka perusahaan saat ini menghadapi tugas yang sangat besar dan krusial untuk membangun kembali pusat pelatihan yang komprehensif dan efektif tersebut. Prosesnya memang tidak cepat. Sebelumnya sudah disampaikan kepada Anda bahwa proses ini sudah dimulai, telah dibuat kontrak dengan seorang spesialis di bidang ini, dan dari pihaknya pekerjaan sedang berjalan. Saya belum menerima pembaruan atau informasi apapun terkait hal ini, jadi untuk saat ini saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Begitu ada kabar terbaru yang relevan, kami pasti akan menginformasikannya di media sosial atau pada webinar-webinar mendatang. Baik, dan di sini ada pertanyaan selanjutnya juga terkait topik ini. Kapan direncanakan pembukaan sekolah pertama untuk para ahli balon udara? Poin ini memang sudah kami masukkan pada tahap kedua dan sangat mungkin kami akan berusaha bergerak sesuai dengan peta jalan kami. Mengenai sekolah yang sepenuhnya berfungsi dan beroperasi penuh, saya belum bisa memastikan secara pasti, tetapi pada tahap kedua peta jalan pengembangan ini, saya rasa kami pasti akan menyelesaikan sebagian besar tugas di arah ini. Saya juga sangat menantikan momen itu karena saya siap menjadi salah satu yang pertama mengantre untuk mendapatkan sertifikat semacam itu. Jadi saya juga terus mengikuti informasi ini. Pertanyaan berikutnya, jika Nova 2 akan terbang pada tahun depan, siapa sebenarnya yang akan mengoperasikannya dan pada tahap apa proses perizinan balon udara itu sekarang ini? Memang, kami berencana untuk merakit Nova 2 secara lengkap pada akhir tahun ini dan mungkin pada kuartal pertama atau bahkan kuartal kedua tahun depan, kami berencana untuk meluncurkannya untuk uji terbang pertamanya. Lisensi perangkat keras sebenarnya merupakan topik yang cukup menarik dan penting untuk dibahas. Karena untuk dapat melisensikan suatu alat penerbangan, sejauh yang saya ingat dengan jelas, alat tersebut harus memiliki berat tertentu yang signifikan, sedangkan balon udara pada dasarnya hanya memiliki kelebihan berat yang sangat kecil sekali. Artinya, jika jenis transportasi udara ini ditimbang secara akurat, maka hasilnya tidak akan menunjukkan apa-apa yang berarti. Dan di sini ada sedikit kendala. Ketika saya mendengar bahwa ada yang mengajukan permohonan lisensi seperti itu ke instansi terkait, mereka juga menggaruk-garuk jenggot dan berkata, "Jadi alat ini ternyata tidak berbobot ya?"
Jadi ada semacam celah hukum yang saat ini belum diatur dalam peraturan negara dan celah itu memang ada. Hal ini juga sedang dipelajari lebih lanjut di bidang ini. Secara umum, untuk saat ini belum jelas bagaimana cara melisensikan atau mensertifikasi alat-alat tersebut, sehingga belum ada pemahaman tentang bagaimana prosesnya akan berjalan. Mungkin ini menjadi keuntungan bagi kita, atau mungkin juga kerugian karena bisa memperlambat proses, tapi begitulah, terjadi sedikit permainan kata-kata seperti ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, ada permintaan sangat kurang materi dari lokasi. Jika memungkinkan, buatlah video langsung dari ponsel selama 1 atau 2 menit agar bisa lebih sering mempublikasikan konten di saluran kalian. Saya yakin sebagian besar orang akan mendukung hal ini. Ya teman-teman, saya mengerti apa yang kalian maksud. Materi sebenarnya sudah ada di media sosial, jadi kami berusaha menyiapkannya dengan kualitas yang baik. Materi dari ponsel juga secara berkala kami tampilkan, dan kami selalu berusaha mendengarkan setiap permintaan serta masukan yang berharga dari kalian, dan akan berusaha lebih aktif melakukannya di masa mendatang. Sekarang ini kami baru saja tiba di bandara baru di Voskresensk. Jika kalian mengikuti media sosial kami, saat ini kami sudah tiba dan melanjutkan uji terbang balon udara Nova 01, jadi materinya sudah ada dan sedang dipersiapkan sedikit demi sedikit. Kami akan mengemas semuanya dengan rapi dan pasti akan mengirimkannya kepada kalian. Baik, pertanyaan berikutnya. Mereka menunjukkan balon udara dengan gondola yang menonjol di bawahnya. Apakah akan ada balon udara di mana seluruh gondola berada di dalam selubung dan hanya bagian bawah yang transparan yang membedakannya secara visual dari selubung? Aerodinamika itu penting. Saya mengerti pertanyaan Anda. Ya, model seperti itu juga akan dirancang, tetapi varian balon udara seperti ini hanya mungkin diterapkan pada balon udara tipe kaku, yaitu ketika balon tersebut sudah memiliki rangka logamnya sendiri yang kokoh dan kuat. Sedangkan pada balon udara tipe lunak, saat ini kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada, sehingga gondola harus dipasang di bagian bawah, seperti pada semua varian klasik yang telah dikenal secara luas. Namun, arah pengembangan ini pasti akan terus dikaji dan dievaluasi, karena seperti yang Anda katakan, pentingnya aerodinamika dan kehalusan bentuk sangatlah penting dan krusial. Setidaknya, secara estetika, ini terlihat lebih indah. Baik, pertanyaan berikutnya yang sangat penting adalah, apakah Nova 01 sudah bisa diuji coba secara penuh di zona SVO yang telah ditentukan? Lihat, kami masih terus-menerus melakukan uji terbang yang intensif. Kami memiliki tugas teknis yang sangat spesifik dan menjadi acuan utama kami untuk bergerak maju dan memeriksa semua sistem krusial yang harus berfungsi dengan sangat baik di seluruh bagian balon udara ini secara menyeluruh. Kami memang belum sepenuhnya menyelesaikannya. Secara teori, tentu saja balon ini bisa terbang di mana saja, tidak harus di zona SVO, namun kami ingin menggunakan balon udara ini hanya untuk tujuan damai. Selain itu, menurut pemikiran saya saat ini, balon udara yang canggih dan modern ini akan sangat cocok dan efektif digunakan untuk memastikan keamanan dan pengawasan yang ketat, baik di wilayah perbatasan negara yang rawan maupun untuk memantau seluruh wilayah kedaulatan negara secara menyeluruh. Saat ini dengan adanya alat-alat modern yang canggih seperti quadcopter, drone, dan berbagai perangkat teknologi lain yang secara aktif digunakan di SVO, balon udara menjadi sasaran yang sangat mudah untuk dideteksi dan dihancurkan. Jadi secara pribadi saya tidak melihat banyak manfaat atau kegunaan yang signifikan dari penggunaannya, meskipun mungkin saja saya keliru atau salah dalam penilaian ini. Jadi, mengapa tidak ada kontak yang jelas dengan LLC Sovelmash terkait motor listrik untuk balon udara? Tidak ada diskusi yang mendalam tentang kemungkinan penerapan motor traksi berbasis Slavyanka. Saya tahu banyak sekali peserta proyek juga sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting ini. Saat ini, seluruh fokus utama tim Duyunov Motors tertuju pada upaya untuk mendapatkan sertifikat kesesuaian (CCR) yang sangat dibutuhkan. Mereka memang pernah menangani motor penerbangan, namun perlu diingat bahwa balon udara membutuhkan jenis motor yang cukup spesifik dan dirancang khusus untuk kebutuhan uniknya. Selain itu, pada model-model kecil, penggunaan motor listrik tidak sepenuhnya efisien dan praktis, karena hal tersebut akan membutuhkan baterai yang sangat besar dan berat, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya angkat dan kinerja keseluruhan. Pada model-model awal yang kami kembangkan, kami tetap menggunakan motor dari kelas yang berbeda, setidaknya untuk model Nova 2 yang akan datang, yang merupakan pengembangan terbaru kami dan diharapkan menjadi langkah maju.
Dan pada balon udara Nova Into 1 memang digunakan motor listrik dengan daya jelajah yang terbatas dan baterai listrik yang ringan, yang sebenarnya baterai listrik ini tidak terlalu berat dan cukup efisien. Tentu saja, nantinya juga akan dibahas kemungkinan agar motor-motor seperti itu dapat diproduksi dan dibuat di fasilitas produksi LLC Sovelmash. Menurut saya, proyek-proyek ini seolah-olah memang diciptakan untuk diintegrasikan satu sama lain. Namun saat ini, tim sedang sibuk dengan beberapa hal lain yang lebih penting, dan fokus mereka juga sedang berada di tempat lain. Jadi berapa banyak saham dalam proyek yang dibeli oleh Gennady? Seberapa besar keyakinan yang dia tunjukkan terhadap proyek ini dengan uang pribadinya? Nah, saya tidak tahu teman-teman, apakah sebaiknya saya mengungkapkan informasi seperti ini? Mari saya tunda dulu pertanyaan ini. Jika tidak ada yang bilang untuk tidak mengatakannya, saya akan sampaikan. Halo, di mana saya bisa melihat rencana bertahap pelaksanaan proyek yang telah ditampilkan di siaran ini? Apakah yang Anda maksudkan adalah peta jalan proyek yang komprehensif atau video presentasi awal yang Anda lihat di awal? Soalnya informasi yang diberikan masih kurang begitu jelas. Nah, rencana tahap pengembangan sudah kami sediakan dan ditampilkan dalam peta jalan yang ada di presentasi saya. Secara keseluruhan, itulah rencana yang akan kami jalankan, dan jika Anda maksudkan video tersebut, maka video itu dibuat sesuai dengan peta jalan tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkembangan perekrutan untuk klub 1000 dirigible? Berapa banyak tempat yang tersisa dan dengan syarat apa? Saya yang menanyakan hal ini. Masih ada tempat di klub tersebut. Jumlah pasti tempat yang masih tersedia tidak disebutkan kepada saya, tetapi mereka mengatakan bahwa masih ada tempat dan kesempatan untuk bergabung dengan klub itu masih ada. Jadi, kenapa tidak dicoba saja? Baik, Anda akan membuat jalur produksi, berapa banyak dirigible Aeronova, Nova Kolo 1 yang dapat diproduksi oleh fasilitas saat ini dalam sebulan, teman-teman. Mungkin kurang tepat jika dikatakan bahwa kami sudah memiliki fasilitas produksi yang sepenuhnya berjalan. Karena bagaimanapun juga, kami melakukan beberapa hal secara mandiri, beberapa hal melalui kontraktor, melalui institusi yang sudah kami jalin kerja sama yang erat dan berkelanjutan, sebagian juga dengan kontraktor swasta yang membuatkan selubung pertama untuk dirigible Nova 01 yang inovatif ini. Oleh karena itu, untuk saat ini cukup sulit bagi saya untuk memberikan angka yang pasti dan akurat secara detail dan terperinci. Namun saya rasa bahkan dalam kondisi seperti ini, sekali lagi lihat kita perlu membangun proses produksi, kita membutuhkan fasilitas produksi untuk selubung yang saat ini juga sedang kami kerjakan. Kita juga memerlukan ruang produksi pemotongan logam, di mana kita akan membuat gondola dan katakanlah bagian-bagian logam untuk dirigible itu sendiri. Pada saat semua proses ini telah selesai, kita akan memiliki fasilitas produksi selubung dan kita juga akan memiliki fasilitas produksi struktur logam sendiri. Barulah pada saat itu kita bisa membicarakan secara lebih mendalam tentang tenggat waktu yang realistis dan juga kemungkinan besar pembuatan dirigible tersebut. Untuk saat ini, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Saya tidak ingin memberikan harapan palsu kepada siapapun. Jadi, sebelumnya kita pernah membahas bahwa untuk model Stratosphere diperlukan mesin bentang lebih besar. 2 mesin putaran berlawanan, di mana statornya adalah balon udara dan rotornya adalah cincin dengan kipas. Anggota tim sudah berdiskusi secara mendalam mengenai hal ini. Setidaknya saya pribadi pernah menanyakan pertanyaan semacam itu dan mendapat jawaban yang jelas bahwa mesin baling-baling sangat tidak efisien di kondisi stratosfer yang ekstrem. Di sana udaranya sangat tipis dan hampa, sehingga baling-baling pada dasarnya tidak punya apa-apa untuk didorong atau digerakkan. Oleh karena itu, saat ini sedang dikembangkan pendekatan dengan jenis mesin yang sangat berbeda, yang secara khusus akan digunakan pada balon udara tersebut. Saya tidak tahu seberapa jauh informasi ini masih belum dirahasiakan,
Jadi, untuk saat ini saya tidak akan membahas detailnya secara lebih mendalam. Jadi kapan Anda akan menunjukkan penerbangan tak berawak pertama dan sandar tanpa keterlibatan operator atau manusia? Sebenarnya penerbangan seperti itu sudah pernah kami lakukan. Kami melakukannya tepat pada hari terakhir di Novinky saat kami berada di sana. Saya pikir dalam 1 atau 2 minggu ke depan setidaknya penerbangannya pasti akan berlangsung. Sementara itu kami akan mengedit dan merekam semuanya. Dan saya rasa dalam 1 atau 2 minggu kami sudah bisa menunjukkan kepada Anda rekaman bagaimana ia terbang mandiri tanpa keterlibatan operator atau manusia. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada cara untuk menyimpan balon udara tanpa hanggar? Bagaimana balon udara akan disimpan oleh para pelanggan? Jadi begini, balon udara itu seperti sebuah mobil saja. Secara umum, ia bisa saja diletakkan di luar ruangan jika ada tiang tambat dan balon udara tersebut sudah terpasang dengan benar, maka ia bisa disimpan di luar ruangan. Namun perlu dipahami bahwa dengan kondisi penyimpanan seperti itu, meskipun balon udara akan bergerak mengikuti aliran angin, pada dasarnya tidak ada yang akan mengancamnya, asalkan tidak ada angin badai yang sangat kencang. Namun meskipun demikian, tetap harus dipahami dengan seksama bahwa akan selalu ada sesuatu yang berpotensi jatuh menimpanya. Balon udara juga akan terus-menerus terpapar sinar matahari secara langsung, yang sebenarnya tidak begitu baik untuk masa pakai operasionalnya. Oleh karena itu, tidak ada yang menghalangi balon udara disimpan di luar ruangan, bergerak mengikuti arah angin. Namun sebaiknya, seperti mobil atau peralatan lain, balon udara juga memiliki atap pelindung. Setidaknya, hal ini bertujuan agar bisa melakukan perawatan teknis yang tepat dan menjaga kondisi balon udara agar masa pakainya bisa menjadi lebih lama dan optimal. Selain itu, jika diperlukan balon udara, setidaknya balon udara Nova 01 seperti yang sudah Anda lihat, dapat dibongkar tanpa masalah sama sekali. Balon udara tersebut dapat dikemas ke dalam kantong kain yang cukup ringkas untuk menyimpan selubungnya dan kemudian dapat diangkut ke tempat manapun yang diinginkan. Jadi, apakah akan ada uji coba penggunaan balon udara dengan layar tanpa mesin sama sekali, seperti olahraga yacht di laut lepas, hanya saja di udara terbuka? Nah, layar khusus memang tidak akan dipasang pada balon udara ini, tapi pada uji coba terakhir di Novinky, kami memang melakukan pengujian semacam itu untuk balon udara. Kami hanya menggunakan sistem ekor yang dapat diputar untuk melihat bagaimana perilakunya dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi belokan serta manuver balon udara itu sendiri. Hasilnya cukup memuaskan, kami puas dengan hasil yang didapat. Jadi bisa dibilang pengujian seperti itu memang sudah pernah dilakukan. Tapi tentu saja ini berbeda jika yang Anda maksud adalah memasang layar penuh seperti di kapal pesiar. Kapan balon udara kedua akan siap? Kira-kira kapan jadwalnya? Balon udara kedua yang kami rencanakan adalah aerolet dengan karakteristik aerodinamis yang lebih baik, tipe hibrida. Balon udara ini direncanakan akan segera dibuat dalam waktu dekat. Saya juga tidak bisa menyebutkan jadwal pastinya. Saya tidak ingin menipu atau salah memberikan informasi. Jadi yang bisa saya katakan adalah dalam waktu dekat kami sudah membeli selubungnya, atau lebih tepatnya kain untuk balon udara tersebut. Kami sudah mulai menguji proses penyambungan jahitan yang akan digunakan pada model balon udara ini. Kami sedang menguji opsi terbaik yang tersedia untuk penyambungan tersebut. Modelnya sudah sepenuhnya siap dan telah selesai dikembangkan. Komputer untuk balon udara ini juga sudah siap sepenuhnya dan saat ini sedang dalam tahap perakitan yang aktif dan intensif. Jadi dalam waktu dekat, tapi pasti bukan minggu depan. Baik, ada pertanyaan lagi. Ada pendapat bahwa panel surya cepat rusak. Mungkin sebagai gantinya,
kita bisa menggunakan radiator tipis dan datar yang akan mengubah panas yang terkumpul menjadi uap, dan kita akan mengambil jalur steampunk. Ya, kenapa tidak, teman-teman? Tulis saja usulan-usulan seperti itu, karena kami membaca semuanya, kami mempertimbangkan semuanya, bahkan yang sudah kami kenal, karena itu memungkinkan kami untuk melihat solusi yang kalian tawarkan dari sudut pandang yang berbeda. Kita memiliki komunitas yang cukup cerdas, bisa dibilang begitu, dan kadang menyenangkan melihat bahwa di sana muncul ide-ide yang sangat menarik. Jadi, jangan ragu untuk menuliskannya. Mengenai opsi yang satu ini secara khusus, sekali lagi akan lebih baik jika saya mempelajarinya terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan para insinyur kami. Karena saya tidak sepenuhnya kompeten dalam hal ini dan tidak bisa menilai secara objektif efektivitas metode penggunaan tersebut, saya merasa perlu untuk lebih berhati-hati. Ada pendapat bahwa panel surya rusak. Sebagai gantinya digunakan radiator tipis dan datar yang mengubah panas yang terkumpul menjadi uap, dan kita mengambil jalur steampunk. Kenapa tidak? Kedengarannya menarik. Saya sangat mendukung ide itu. Namun sebenarnya, selain panel surya yang telah disebutkan, masih ada beberapa solusi inovatif lain yang juga sedang dikerjakan dengan serius oleh tim kami. Kami juga sedang dalam proses mengembangkan generator buatan sendiri yang canggih, yang secara khusus akan menghasilkan pasokan listrik yang stabil untuk menggerakkan motor listrik kami. Jadi, kami juga akan segera mengumumkannya kepada publik dalam waktu dekat. Baiklah, sepertinya untuk saat ini tidak ada lagi pertanyaan yang perlu saya jawab. Saya akan cek sekali lagi untuk memastikan. Jika kalian masih punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya selagi saya masih terhubung dengan kalian. Baiklah, sepertinya memang tidak ada lagi pertanyaan teman-teman. Kalau begitu, mari kita akhiri webinar kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah meluangkan waktu untuk bergabung hari ini, atas partisipasi aktif kalian, menulis komentar, dan berbagi pendapat. Jangan lupa, jika kalian belum bersama kami, silakan follow media sosial kami, tulis komentar, aktiflah, beri tanda suka, dan bagikan di halaman pribadi atau pesan pribadi kalian. Karena semua itu membantu mempromosikan proyek ini, semakin banyak orang tahu bahwa proyek seperti ini ada, dan mereka juga seperti kalian mendapat kesempatan untuk mengetahui keberadaan proyek ini. Memahami proyek ini dan secara mandiri atau dengan bantuan kalian memutuskan apakah mereka ingin ikut serta di dalamnya atau tidak. Namun setidaknya orang-orang akan tahu bahwa bidang ini sedang bangkit kembali di tempat kita. Ini bukan hanya tentang bisnis, uang, transportasi, tapi juga romantisme, petualangan yang menginspirasi bagaimana kita membangkitkan kembali industri ini, ceruk ini. Dan setujulah alangkah indahnya jika suatu saat nanti kita bisa mendongak ke atas dan melihat sebuah balon udara raksasa yang indah dengan banyak turis di dalamnya, yang dengan mata penuh kekaguman melambaikan tangan kepada Anda dan terpesona dengan kesempatan untuk naik moda transportasi luar biasa ini dan melihat dunia, melihat hidup kita dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di webinar, mengajukan pertanyaan. Saya berterima kasih kepada semua yang aktif berpartisipasi. Saya pamit untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan.
komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.